Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati jajaran takmir dan Dewan Kemakmuran Masjid Namira, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi mereka dalam memberikan layanan bagi umat untuk pelaksanaan ibadah dan pendidikan di Masjid Namira. Yang kami hormati jajaran pengurus yayasan yang menaungi Masjid Namira, serta tidak lupa Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena seperti yang kita sadari bahwa posisi ilmu itu seperti air hujan, dan batin manusia yang menerima ilmu ibarat permukaan bumi. Sekarang kita lama tidak mendapatkan hujan, dan semua orang berharap kapan hujan akan segera turun. Baik mungkin karena masalah ketersediaan air sudah habis. Di beberapa daerah mereka harus butuh mendatangkan air dari luar. Atau mungkin karena masalah banyaknya polusi yang menyebar di mana-mana. Di beberapa pulau yang ada di luar Jawa, polusinya luar biasa, disebabkan karena kebakaran hujan, disebabkan karena kebakaran hutan. Maka dengan hadirnya hujan memberikan rahmat bagi seluruh hamba. Sebelum Nabi SAW diutus, Rasulullah SAW pernah menyampaikan keadaan itu. Innallaha ta'ala ila ibadihi, sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh hambanya. Fama qatahumullah, lalu Allah murka kepada seluruh hamba yang tinggal di muka bumi sebelum Rasulullah SAW diutus. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian kecil di kalangan ahlil kitab. Karena pada waktu itu manusia dalam keadaan semuanya menyimpang. Ada yang menyembah berhala, ada yang membelokkan ajaran Nabi sebelumnya, ada yang dia menganut ajaran-ajaran kesesatan dan aneka penyimpangan yang lainnya, baik dalam masalah peribadatan, dalam masalah sosial maupun dalam masalah yang lainnya. Rasulullah SAW datang di waktu yang tepat, di saat bumi gersang dengan ilmu, kosong dengan hidayah. Maka ibarat hujan yang turun pada posisi ketika bumi sedang sangat membutuhkannya. Begitu itu turun langsung diserap. Dan Masya Allah, dari satu titik yang berasal dari Mekah, cahaya itu menyebar kemana-mana, hingga kita bisa saksikan hadir di kota Lamongan. Masjid Namira ini ada berkat dakwah Rasulullah SAW yang sampai di daerah kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, layak untuk kita syukuri dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk bisa belajar. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu ibarat binatang ternak. Gak ngerti mana halal mana haram, gak ngerti mana perbuatan terpuji dan tercela. Namun dengan hadirnya ilmu, kita bisa mendapatkan pencerahan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin dan bangkan Allah, sebagai muqaddimah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa menjelang penaklukan kota Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasih pengumuman, "La'utiyanna hadhir rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah." Bendera untuk menggiring pasukan ini besok akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Selesai pengumuman itu, semua sahabat berharap
agar dialah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memegang bendera penaklukan Khaybar. Keesokan harinya, semua orang kumpul, siap untuk menerima titah dari Nabi SAW dalam rangka memegang bendera untuk keberangkatan pasukan menuju Khaybar. Namun ternyata yang dicari Nabi SAW nggak ada. Siapa yang dicari oleh beliau? Beliau mencari Ali bin Abi Thalib. Begitu mereka semuanya kumpul, Nabi SAW bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, kemudian sebagian sahabat memberikan jawaban, Ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, beliau matanya sedang sakit. Akhirnya panggil dia. Dipanggil oleh sahabat yang lain. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, mata beliau diludahi dan kemudian sembuh. Lalu bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf jamaah, barangkali saya tidak seperti biasanya. Saya pakai kacamata karena mata saya sebagian sedang sakit. Nah, itu sebagai intermezzo. Kita tetap insya Allah bisa kajian dan semoga suasana tidak mengganggu. Barangkali pemandangan mata yang sakit bagi Anda kurang nyaman, Anda lihat saja mikrofonnya ya, jangan lihat orangnya. Siap insya Allah? Yang dilihat apanya Pak? Mikrofonnya ya, jangan lihat orangnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benda berharga yang sering kita abaikan. Apa itu, Pak? Kita punya penilaian yang berbeda berkaitan dengan masalah waktu. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap waktu itu mereka sangat sayang. Sehingga bagi mereka waktu ini jauh lebih berharga dibandingkan emas yang kita punya. Sampai dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kami dulu menjumpai beberapa orang di mana mereka terhadap waktunya itu lebih sayang, lebih mereka jaga, lebih mereka rawat, melebihi sayangnya kalian, cintanya kalian, pelitnya kalian terhadap emas dan perak yang kalian punya. Baik, coba di antara Bapak Ibu, ada enggak yang pernah sedekah ngasih emas? Angkat tangan. Mungkin kita enggak ada ya. Paling yang dikasihkan kan uang. Karena kalau kita ngasih emas, wah rasanya kok berharga sekali. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kami bertemu dengan beberapa orang, yaitu para sahabat, di mana bagi mereka nilai waktu bagi mereka jauh lebih berharga dibandingkan nilai emas bagi kalian. Makanya mereka daripada kehilangan waktu lebih baik kehilangan harta. Sehingga terkadang mereka kalau diminta hartanya kasihkan, Pak. Tapi kalau diminta waktunya, mohon maaf, ini sesuatu yang paling berharga bagi kami. Sehingga waktu itu sangat dijaga bagi mereka. Sebagian di antara mereka sangat menyesal kalau sampai berlalu satu hari ternyata tidak ada amal yang bertambah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Belum pernah ada penyesalan yang lebih mendalam yang aku alami, melebihi penyesalan yang terjadi disebabkan ketika ada satu hari yang berlalu, mataharinya sudah terbenam, ajalku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Subhanallah. Padahal seperti ini bagi kita berlalu satu hari itu biasa saja. Kita tidak pernah berpikir apakah hari ini amal kita bertambah ataukah tidak. Bagi para sahabat,
kalau satu hari berlalu sementara amalnya tidak bertambah, padahal ajalnya berkurang, maka bagi mereka ini penyesalan yang luar biasa. Kok bisa seperti itu, Pak? Karena mereka memahami waktu itu adalah modal bagi hidup. Waktu bagi muslim adalah modal. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih modal ini kepada semuanya. Semua hamba dikasih modal berupa waktu. Namun yang namanya orang ketika berusaha, ketika bekerja, dengan modal itu ada yang untung, ada yang rugi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wal asr. Demi al-asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para ulama menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa, jemaah? Dengan apa? Al-asr. Apa makna al-asr? Ada 3 makna untuk al-asr. Makna yang pertama, al-asr artinya adalah waktu secara umum. Seluruh waktu. Makna yang kedua, al-asr adalah salat asar, kegiatan salat asar. Makna yang ketiga, kata al-asr adalah waktu asar. Bedanya apa, Pak, antara yang kedua dengan yang ketiga? Kalau yang kedua waktu salat asarnya, ibadah salatnya. Kalau yang ketiga adalah waktu asar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi al asr, dengan 3 makna tadi. Dan Allah bersumpah dengan makhluk sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, man halafal falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah maka dia harus menyebut nama Allah atau diam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Maka kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut demi nenek moyang, demi siapa lagi, demi apa yang menjadi kebanggaan dia, enggak boleh. Yang boleh hanya bersumpah menyebut nama Allah. Baik, kembali ke sini. Allah bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena ini merupakan sumber manusia mengalami kerugian. Mereka semua dikasih modal oleh Allah berupa waktu. Tapi ternyata itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini ada 3 jenis manusia. Ada orang yang diberi modal, lalu dia berangkat bekerja, dan dia pulang bawa untung. Yang kedua, ada orang yang dia diberi modal, dia berangkat dan dia pulang modal habis, gak bawa apapun. Orang yang ketiga, ada orang yang berangkat bawa modal, sementara dia pulang bawa utang. Dari 3 jenis ini, menurut Bapak Ibu, yang rugi yang mana, Pak? Yang rugi yang mana? Yang mana, Mas? Yang ketiga. Kalau yang kedua rugi atau untung? Ya? Orang berangkat bawa modal, pulang nggak bawa apa-apa. Menurut Anda ini rugi atau untung? Rugi. Kenapa rugi? Modalnya habis, dia nggak dapat apa-apa. Sehingga orang yang beruntung cuma satu. Berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Apa yang dimaksud pulang bawa untung itu? Semua manusia yang menuju Allah, hakikatnya dia pulang. Dan kita semua akan berpulang kembali kepada Allah. Allah ciptakan kita di muka bumi untuk menjalani kehidupan, dan ini sangat melelahkan, dan nanti kita akan pulang kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia,
Sungguh kalian itu betul-betul lelah, betul-betul capek. Ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqih, sampai kau ketemu Allah. Maka kita semua akan berpulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan saat kita berpulang kepada Allah, kita diberi modal oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang demikian jauh, sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Maka ada orang yang berangkat melakukan perjalanan itu, dan dia pulang bawa pahala. Dia kembali kepada Allah dengan punya amal. Dia kembali kepada Allah dengan membawa ketaatan. Inilah orang yang diberi modal pulang bawa untung. Yang kedua, ada orang yang berangkat menuju Allah. Ketika dia pulang kembali kepada Allah, gak dapat apa-apa. Amalnya gak bertambah, meskipun bisa jadi dia tidak membawa dosa. Yang ketiga, ada orang yang berangkat, lalu dia pulang kembali kepada Allah, dan dia bawa dosa. Inilah orang yang berangkat bawa modal, dan dia pulang bawa utang. Minus itu Pak, minus. Gak cuma 0, tapi di bawah. Dan subhanallah, mayoritas manusia yang ketiga keadaannya. Dan mungkin kita juga termasuk di antaranya. Banyak di antara kita yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ada banyak sekali perbuatan maksiat dan dosa yang mungkin belum kita tobati. Perlu kita sadari jamaah, dalam perjalanan kita menuju Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah. Bisa jadi kondisi kita minus di bawah jamaah, kita pulang bawa utang. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sudah mulai saatnya kita untuk menyadari, saya sudah melakukan perjalanan jauh. Di antara Bapak Ibu ada yang usianya 70 tahun. Yang 70 tahun angkat tangan. 70 tahun. Pinten Bapak? 70 kurang setengah tahun. Masya Allah. Mepet 70. Pinten? Pinten? Masya Allah. 71. Ada yang di atas 71? Oh, enggak ngaku ya. Oh, pinten Bapak? 80. Masya Allah. Mereka yang melakukan perjalanan demikian panjang, 71 tahun, 80 tahun. Fudail bin Iyad ketemu dengan seseorang. Lalu ditanya, "Kam marra 'alaika minas sanah?" Berapa usia Anda? Lalu orang itu menjawab, "Situna sana, 60 tahun." Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi akan sampai. Maka Bapak melakukan perjalanan selama 80 tahun. Kurang berapa tahun lagi, Pak? Ya? Wallahu a'lam. Yang sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 70 tahun, kurang berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Baik, sekarang saya tanya yang masih muda. Berapa tahun ini sebelah saya ini? 25 tahun. Anda melakukan perjalanan menuju Allah 25 tahun. Kurang berapa hari lagi? Semua manusia yang saat ini sedang menghadapi usianya, itulah sisa usianya. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup. Sehingga Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Kau melakukan perjalanan selama 60 tahun menuju Allah, sebentar lagi mau sampai itu. Sudah sadar belum kalau mau sampai? Mungkin belum sadar. Maka orang itu spontan langsung mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail mengatakan, "Ta'rif ma makna? Tahukah kamu apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un?" Innalillah, kita ini milik Allah. Fa inna ilaihi na'bud, maka kita hanya beribadah kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Fa inna mauqufun indahu wa mas'ulun indah, maka kita akan menghadap Allah dan pasti kita akan ditanya oleh Allah.
falyu'id lil mas'alati jawaban. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu semakin gemeteran, Pak. Semakin ketakutan. Menghadap Allah dan akan ditanya oleh Allah. Sudah siap nggak dengan jawaban pertanyaan Allah, Pak? Gemeteran dia. Famal khilah. Terus gimana caranya? Sementara saya sudah tua. Barangkali kalau harus belajar banyak tentang masalah agama, nampaknya sudah tidak memungkinkan melihat usia. Maka Fudail memberikan sebuah pencerahan. Yasirun liman yassarahullah. Mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Beliau ngasih sebuah pesan. Layak untuk ditulis dengan tinta emas. Walaupun Anda nggak bawa pulpen. Bagaimana pesan Fudail bin Iyad? Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Perbaikilah sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk kesalahanmu di masa silam dan kesalahanmu di sisa usiamu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kau masih berbuat jahat di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, maka kau akan dihukum oleh Allah untuk perbuatan jahat di masa silam dan perbuatan buruk di sisa usiamu. Karena penentu dari kehidupan kita, hisabnya itu adalah bagian ujung. Nek pucuke apik kabeh dianggap apik, nek pucuke elek kabeh dianggap elek. Maka perjuangan kita sampai mana jamaah? Perjuangan kita jadi orang baik sampai kapan, Pak? Sampai kapan, Pak? Sampai pensiun? Sampai kapan? Sampai mati. Perjuangan kita untuk menjadi orang baik, hamba Allah yang baik, memanfaatkan sisa-sisa waktu, sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita sampai mati. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Maka hadirin yang kami hormati, hargai sisa waktu yang sedikit ini, yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu inilah bagian yang paling menentukan. Apakah kita ini menghadap Allah pulang dengan kondisi bawa untung atau pulang kepada Allah dalam kondisi bawa utang? Penentunya adalah di sisa usia kita. Karena jamaah yang dimulakan Allah, semua manusia itu hakikatnya adalah hari-hari yang tersusun. Hari-hari yang tersusun. Lewat satu hari, berarti kita berkurang satu unsur. Ada orang misalnya dikasih oleh Allah usia selama 70 tahun. Berarti itu kan hari yang tersusun sepanjang berapa? 70 tahun. Berarti kalau lewat satu hari, hilang sebagian unsurnya. Dan itulah yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, hakikat dari kalian itu adalah susunan-susunan hari. Hari-hari yang tersusun sepanjang usia yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Berarti kalau hilang sehari, maka unsur kamu hilang satu. Sangat disayangkan kalau ternyata unsur kita ini hilang tanpa makna. Padahal jamaah yang kami hormati, banyak di antara kita yang kurang menghargai betapa nilai waktu seperti ini. Nyun sewu ya. Ada sebagian orang yang punya hobi mancing ada. Apa sing digoleki Pak mancing niku Pak? Wader. Mancing 5 jam mengoleh wader 5. Subhanallah. Makanya apa kata orang yang hobi mancing itu enggak ada kemajuan. Nek maju kecemplung.
Dan ada orang yang seperti itu dan dia tidak merasa waktunya hilang sia-sia. Pak, yang penting kan saya seneng, Pak. Bukan gitu, Pak. Hidup tidak sekali. Bapak tidak bisa hanya mengukur yang penting seneng di dunia. Coba pikirkan apa yang akan Bapak hadapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagian yang nanti akan dihisap oleh Allah dan yang akan ditanya oleh Allah, waktu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki hamba ini besok di hari kiamat akan menghadap Allah dan gak geser. Besok di hari kiamat gak geser sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Kemudian beliau sebutkan salah satunya, wa an umrihi fima afna. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Dan membahas masalah umur berarti bahas masalah apa? Waktu. Sehingga orang yang umurnya hilang tanpa makna akan ditanya oleh Allah, kau habiskan untuk apa waktu ini? Ya Allah, dulu waktu di dunia saya gunakan untuk sepedaan ya Allah. Masya Allah. Sampai mana sepedaan? Sebentar dulu, Pak. Ini bukan dalam maksud menyinggung jamaah ya, tapi tujuannya nyentil jamaah. Dulu saya gunakan waktu saya ya Allah hanya untuk habis mancing, hanya saya habiskan untuk jalan-jalan dan seterusnya. Maka jangan sampai seperti ini tersia-siakan. Kalau kita sadar ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, berikutnya isi waktu kamu hilang isinya apa? Nanti ditanya. Kalau kemudian waktu ini hilang, gak ada makna, gak ada isi, maka nanti akan ada penyesalan di sana. Ibarat orang yang berangkat dikasih modal, pulang gak bawa apa-apa, lebih parah lagi, pulang bawa utang. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu kaum muslimin yang kami hormati, sudah mulai saatnya kita melakukan ihtisab, menghisap masing-masing diri kita. Dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian besar untuk apa sih dihabiskan? Kalau dihitung sih, nomor 1, tidur berapa jam? 8. Kokean, Pak. Anda kalau tidur 8 jam berarti gawan bayi durung ilang. Bayi itu kan senengannya turun ya, Pak. Makanya bayi itu kan banyak tidur dan memang dibiarkan. Karena perkembangan otak bagi bayi itu salah satunya adalah waktu tidur. Kalau sudah dewasa, otak jenengan nggak berkembang, Pak. Banyak tidur justru penurunan. Maka kalau kita sehari tidur 8 jam, berarti 1/3 usia kita hilang untuk tidur. Karena 24 jam, 8 jam berarti apanya? 1/3. Kalau jenengan tidur 8 jam sehari, itu berarti 1/3 usia kita hilang. Nggak produktif. Makanya nggak ada ceritanya tidur banyak dianjurkan, itu tidak. Justru sebaliknya, para ulama adalah orang-orang yang mereka banyak mengisi waktunya untuk ketaatan, tidurnya sedikit. Saya boleh saran? Anda kalau bisa, jika memang tidak terganggu kesehatannya, kalau bisa tidur maksimal 6 jam. Mungkin malam bisa 5,5 jam, nanti tidur siang 1/2 jam. Insya Allah itu sudah cukup. Sisa waktunya dipakai apa? Isi dengan aneka ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, dan pastikan dalam setiap hari harus ada buku yang Anda baca. Sehingga bisa menambah pengetahuan agama, menambah ilmu. Waktu ini kita isi dengan aneka kegiatan yang bermanfaat. Baik, tidur 6 jam. Selanjutnya ngapain? Nyambut gawe. Nyambut gawe pinten jam? 8. Hal yang produktif untuk kegiatan dunia, silahkan, tidak masalah. Berikutnya,
Hah? 8 tambah 6 baru 14. Masih kurang 10. Goes ramoleh-moleh pirang jam? Hah? 4 jam, Masya Allah. 6 jam dipakai apa? Neng gerdu. Ngopi. Subhanallah. Jadi banyak sekali kegiatan kita yang kalau kita ukur nilai manfaatnya nggak ada. Sehingga kalau diperes, betul-betul diperes, sing isine ganjaran, itu mungkin tidak lebih dari 2 jam. Makanya sesekali ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kau hisab dirimu sebelum kau dihisab. Karena orang yang sadar dengan hisab, maka dia akan lebih waspada dengan hisab yang akan dihadapi kelak di yaumil akhir. Hisab dirinya gimana? Siapkan kertas. Ini pulpen. Tulis. Mulai tangi turu sampai turu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kira-kira kegiatannya apa saja. Nah, dari situ kan kelihatan. Mana yang bernilai pahala, mana yang tidak bernilai pahala. Alhamdulillah masih ada kegiatan yang namanya kajian. Sehingga jenengan bisa hadir dalam waktu 1 jam duduk di majelis ilmu, insya Allah ada nilai ganjaran. Alhamdulillah masih ada kegiatan ibadah berupa salat berjamaah. Mulai dari bapak berangkat dari rumah sampai pulang kembali ke rumah butuh waktu kurang lebih setengah jam, dihitung pahala selama setengah jam. Karena bukan cuma sholatnya saja. Bukan cuma sholatnya saja. Termasuk kegiatan menjelang sholat dan pasca sholat juga dihitung. Alhamdulillah masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yang isinya kegiatan sosial. Maka selama ada kegiatan seperti itu, Anda isi dengan sesuatu yang berharga. Pak, sudah penuh saya Pak. Nggak bisa lagi untuk saya isi dengan yang lain. Masya Allah. Kalau memang bisa demikian. Kapanpun nyawa itu dicabut, kita sudah siaga dalam keadaan ibadah. Kapanpun nyawa dicabut, kita dalam keadaan siap untuk menghadap Allah. Dan itulah yang terjadi pada ulama masa silam. Sampai dikatakan sebagian di antara mereka, ada seorang ulama ahli hadis di masa tabi'in, Hammad bin Salamah. Waktu beliau itu penuh dengan aneka kegiatan ibadah dan ketaatan. Kalau nggak belajar, mengajar, sholat, dzikir, baca Quran, terus berganti antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sampai ulama itu berkomentar, Hammad mau dicabut nyawanya kapanpun siap. Karena beliau beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Seluruh waktunya terisi dengan pahala. Seluruh waktunya terisi dengan ketaatan. Ada juga sebagian di antara ulama yang waktunya habis untuk ibadah. Sampai akhirnya Allah anugerahkan kepada mereka bisa meninggal dalam posisi sholat. Karena ujung manusia tidak ada satupun yang tahu. Dan Allah menentukan sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, Man asha fi syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa yang punya kebiasaan tertentu, maka dia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan itu. Dan barang siapa yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Mana yang lebih berharga? Mati ketika goes dengan mati ketika sujud. Ya, wah nggak bisa dibandingkan ini Pak. Lu podo-podo mati kok. Iya, tapi semua masyarakat tahu yang namanya mati dalam kondisi ibadah mulia di hadapan Allah dan insya Allah namanya masyhur di kalangan masyarakat. Tapi orang ketika mati dalam kondisi sedang melakukan
perbuatan mubah ya, yang nggak ada nilainya sama sekali, ya sudah dianggap mati biasa. Makanya perjuangan kita adalah bagaimana agar kita mati dalam kondisi sedang mengisi waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih banyak waktu longgar, jadi selayaknya kita buat rencana kegiatan. Di waktu ini saya kosong, apa ya kira-kira yang bisa saya gunakan? Di waktu ini saya kosong, apa yang kira-kira bisa saya gunakan? Terus seperti itu Pak. Maka seorang muslim beralih dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Ujungnya apa? Kematian. Tapi kalau seperti ini tidak diperhatikan, maka ibarat orang yang dikasih nikmat, tapi dia terlena dengan nikmat itu. Dan memang banyak manusia yang mengalaminya. Nabi SAW pernah menyebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak orang yang terlalaikan sehingga dia enggak perhatian. Dikasih bagi dia biasa saja. Karena kan kadang ada orang yang ketika menerima nikmat tertentu itu merasa, wah ini anugerah yang luar biasa, dia syukuri banget itu nikmat. Tapi terkadang ada nikmat yang ketika orang menerimanya biasa-biasa saja. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, ada dua nikmat ketika orang itu menerimanya, perasaannya biasa saja. Sehingga dia tidak ada perasaan begitu menghargai nikmat tersebut. Apa itu? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang nomor dua nikmat waktu luang. Makanya biasanya karena saking seringnya sehat, dalam kondisi sehat itu tidak merasa kalau itu sebenarnya sebuah nikmat yang besar. Sampai ada ungkapan, as-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marid. Sehat itu ibarat mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali orang yang sedang sakit. Maka Bapak Ibu, nek jenengan pengen merasakan betapa berharganya nikmat sehat, sesekali datang ke rumah sakit, lalu menjenguk orang-orang yang ada di sana. Ada yang sedang cuci darah, ada yang sedang diinfus dan penuh dengan selang badannya, ada yang dia nggak bisa apa-apa, sudah stroke di atas ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat itulah kemudian terbit rasa syukur pada diri kita. Alhamdulillah, awakku saya iso ibadah, saya iso neng masjid, saya iso ngelakoni ketaatan. Jadi dia merasa nikmat sehat ada pada dirinya sebagai anugerah yang besar. Di saat melihat apa? Orang yang sedang sakit. Makanya nikmat itu baru terlihat ketika disandingkan dengan apa Pak? Disandingkan dengan keadaan orang yang tidak memilikinya. Demikian pula al-faragh, waktu senggang, waktu longgar. Orang ketika punya waktu senggang, kadang dibuat nyantai, monggo ngopi, sampai urip kok isinya ngopi. Lho kaya ngono. Dikandani, ayo ngaji, ra gelem. Padahal banyak waktu kosong bagi dia. Dan orang akan merasa betapa waktu senggang itu anugerah ketika dia dalam kondisi sangat sibuk. Dan puncak kesibukan manusia itu kapan? Puncak sibuknya manusia kapan? Kapan puncak sibuknya manusia? Ketika ajal mau menjemputnya. Mendekati usia kematian, saat detik-detik kematian, sebagian orang itu merasa, tunggu dulu, saya pengen nambah amal. Padahal ajal kalau sudah datang, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wala yastaqdimun. Enggak bisa ditunda walaupun sebentar, enggak bisa dipercepat walaupun sebentar. Arab nganyang piye? Malaikat kalau sudah mau mencabut nyawa atas perintah Allah, tolong tambahkan 2 detik, saya mau tobat. Enggak bisa. Karena pada posisi ini, ajal ketika datang,
maka tidak akan bisa mengalami penundaan walaupun sedetik dan tidak bisa dipercepat walaupun sedetik. Puncak sibuknya manusia ketika itu. Makanya terkadang ada orang ketika menjelang kematiannya, dia hanya bisa diam saja ya. Kanan kirinya mereka sibuk untuk mentalkin, ayo Pak ucapkan la ilaha illallah, tapi dia diam saja. Matanya ke arah satu titik, gak respon apapun. Bisa jadi dia melihat hal gaib yang tidak kita lihat. Bisa jadi dia melihat suasana gaib yang tidak dilihat oleh manusia dalam kondisi normal. Dan pada posisi itu orang sudah tidak bisa lagi nambah amal. Makanya dalam posisi sebelum orang mengalami puncak sibuk itu, dibiasakan pada tahapan sebelumnya. Mumpung masih longgar ya, miliki kebiasaan-kebiasaan baik. Mumpung masih kosong, miliki kebiasaan-kebiasaan baik. Dua ini antara sehat dan waktu luang ketika diisi dengan kebaikan, maka nanti akan menjadi tabungan di saat kita sudah tidak bisa lagi melakukannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah berfirman di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak ada putusnya, yang terus mengalir. Apa sih makna dari ayat ini? Orang mukmin yang beramal soleh dapat pahala yang tidak pernah putus. Apa maknanya? Ada tafsir yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak, dan beliau mengutip keterangan dari Ibnu Abbas, bahwa begini Pak, namanya fisik manusia makin lama makin seger atau makin turun Pak? Makin turun. Sehingga tua ditunggoni makin apa? Wong tua nih ditunggoni makin apa Pak? Tambah tua. Awak loro ditunggoni wis tua, awak loro ditunggoni tambah loro. Karena yang namanya fisik manusia itu selalu mengalami penurunan. Sudah? Dokter mengatakan, Bapak Ibu olahraga. Karena olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua. Katanya demikian. Ya, berarti besok goes ya. Insyaallah. Yo nek niate apik insyaallah yang untuk ganjaran gitu Pak. Goes nek niate apik insyaallah dapat pahala. Baik. Para ulama mengatakan, membiasakan amal saleh yang rutin itu adalah tabungan ibadah di hari tua. Maksudnya gimana Pak? Ada satu saat di mana nanti mungkin fisik kita sudah tidak bisa lagi diajak untuk ibadah. Kon ngadeg wis ra kuat Mas. Aku saiki nek salat isane mung lungguh. Kon poso sunnah wis ra kuat, aku nek poso awake greges. Nek kon tangi tahajud wis ra kuat, aku nek tangi sadurunge subuh sirahe ngelu. Ada orang yang disuruh hadir di masjid, wis aku ora kuat, aku nek mlaku ado-ado terus malah nanti loro. Sakit dia. Sehingga ada saatnya di mana kondisi fisik manusia sudah tidak bisa lagi diajak untuk ibadah. Kata Ibnu Abbas, innal abda idza harima, apabila seorang hamba itu mengalami usia tua, maka dia akan dicatat kutibalahu makana min ibadatihi fi syababihi. Maka akan dicatat untuknya pahala ibadah sebagaimana kebiasaan dia sewaktu dia masih muda. Maksudnya gimana Pak? Kalau ada orang dalam usia yang masih muda, dia punya kebiasaan rajin puasa sunnah, rajin salat jamaah di masjid, rajin qiyamul lail, rajin ngelakoni kegiatan misalnya ikut hadir dalam pengajian,
dan aneka ibadah yang lain. Sampai pada titik tertentu, fisiknya sudah nggak bisa lagi diajak untuk itu. Maka dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir sesuai dengan kebiasaan baik yang dulu pernah dia lakukan dan tidak putus. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dan beramal saleh. Tapi kalau nggak pernah punya kebiasaan seperti ini, dhisik nome senengane mong ning pasar, jogo parkir dadi preman, ra tau kenal masjid, ra tau kenal ibadah, ra tau kenal taat, sehingga sehari-harinya isinya cuman urusan dunia. Nek ra urusan dunia yang bahas politik, orang bahas politik, bahas negara dan seterusnya. Wong isine mung itu tok. Maka di saat kondisi tertentu sampai dia nggak bisa lagi bergerak badannya, dia nggak dapat ibadah sebagaimana orang yang berbeda. Tetapi kalau ada orang yang berbeda dengan ini, misalnya dia dulu punya kebiasaan sholat sunnah, saya punya kebiasaan misalnya tahajud 3 rakaat tiap hari, sholat duha 2 rakaat tapi tiap hari, poso Senin Kemis setiap hari Senin dan Kemis. Maka pada saat anggota badannya sudah nggak bisa lagi diajak untuk melakukan semua ibadah itu, pahala ibadah ini terus mengalir, nggak putus. Kenapa? Karena orang ini punya uzur sehingga ibadah-ibadah yang jadi kebiasaannya terhenti dilakukan. Bukan karena malas, tapi karena apa? Karena dia punya uzur. Ibadah yang menjadi kebiasaannya terhenti dilakukan bukan karena malas, tapi karena dia punya uzur. Niatnya masih ada, semangatnya melangkah ke depan, tapi fisiknya nggak sanggup untuk dipaksakan. Allah tidak menyia-nyiakan orang seperti ini, pahalanya tetap terus mengalir. Masya Allah. Makanya Nabi SAW menyarankan miliki ibadah sing ringan tapi rutin. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sak temene amal sing paling disenengi Allah inggih menika amal ingkang rutin senajan saitik, Pak. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin walaupun hanya sedikit. Karena begini, Pak. Manusia itu kalau disuruh borong amal itu bisa. Monggo para jamaah sekalian, malam ini kita akan mujahadahan sampai jam 2. Itu kuat, Pak. Sampai sing ora tau salat melu itu. Sing ora tau nang masjid yo melu. Sampai jam 2 enggak tidur dia kuat. Borong ibadah dia kuat. Tapi kalau dia disuruh ibadah yang rutin sedikit-sedikit tapi rutin, enggak kuat. Makanya ibadah dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang beliau tekankan itu rutin walaupun sedikit. Sedikit tapi rutin lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi hanya borongan. Bareng nglakoni akeh, bareng nglakoni banyak ibadah langsung tutup, mandek, bukan kayak gitu. Makanya buat yang rutin. Nah, yang rutin-rutin tadi kok sampai satu kondisi tertentu ada udzur, baik karena sakit, udzur karena usia, atau udzur karena safar, atau udzur karena sebab yang lainnya, sehingga kita tidak bisa lagi melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wonten setunggalipun hadis riwayat Muslim, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Nalikane hamba niku dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan amal soleh ketika dia sehat dan ketika dia tidak safar.
Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang punya kebiasaan rutin. Yang nggak punya kebiasaan rutin, misalnya Senin Kemis ora tau poso. Saiki aku loro, ora iso poso Senin Kemis. Oh dhisik sehat ya ora poso. Dapat pahala nggak puasa Senin Kemis? Dapat? Nggak dapat. Kenapa? Dan dulu dia sehat, dia waktunya longgar, dia nggak pernah puasa Senin Kemis. Bagaimana dia bisa dapat pahala puasa Senin Kemis sekarang ketika dia sudah tua dan sakit? Saiki aku ora iso tahajud nih. Aku ini tangi wengi wis ra kuat, aku awakku wis tuwa. Dhisik sik enom ya padha ora tau tahajud. Nek dhisik ora tau nglakoni kaya ngono, sehingga ketika tua dia tidak bisa melakukan seperti itu, tidak dapat pahala sebagaimana mereka yang punya kebiasaan itu. Makanya para ulama mengatakan membiasakan amal saleh ringan tapi rutin itu adalah tabungan ibadah di hari tua, di masa ketika kita sudah tidak bisa lagi melakukannya. Cari yang mudah, Pak. Nek sing angel-angel jangan. Kenapa? Nanti kalau angel berat itu biasanya nggak bisa istiqomah. Tapi kalau ringan, insya Allah bisa istiqomah. Sehingga yang ringan itulah yang kita pertahankan agar nanti pada satu saat kita sudah tidak bisa lagi melakukannya, pahalanya akan terus mengalir. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantuk dereng? Kita kok wis paneng kok meneng. Selanjutnya jamaah. Berikutnya, aktivitas apa yang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita bisa mengisi semua waktu kita untuk kebaikan. Baik, dalam 9 menit ke depan insya Allah kita akan bahas bagian ini. Waktunya kurang 9 menit ya. Aktivitas yang pertama, Anda pegangi amal yang rutin meskipun ringan. Yang ini disebut oleh para ulama dengan istilah wazifah. Wazifah. Tulisannya pripun, Pak? Wawu, dzot, saudarane tok. Ya, fa, tak marbutoh. Wazifah. Napa niku wazifah? Wazifah adalah amal yang menjadi rutinitas kita. Dengan aneka ketaatan dan ibadah apapun selain amal yang wajib. Yang kedua, jangan pernah sepelekan amal wajib. Lakukan amal wajib sebagai prioritas. Sehingga amal wajib ojo sampai ditinggal, jangan sampai dikurangi kadarnya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang sing nglakoni amal sunnah diseriusi, amal wajib tidak diseriusi. Keliru. Kudune pripun? Amal wajib diseriusi, amal wajib kalau beramal dilakukan dengan baik karena ini merupakan modal utama. Nek wajibe kurang, biasanya tidak bisa berkembang untuk melakukan amal sunnah yang lain. Nyuwun sewu. Ada sebagian orang kalau sholat wajib itu cepat, Pak. Sholat wajib cepat. Tapi nek giliran sholat sunnah, khusyuk, anteng dengan baik. Wah ini yang wajib kurang maksimal, yang sunnah justru diperjuangkan. Kurang bagus ya. Seharusnya gimana? Yang wajib jangan sampai dikurangi. Sehingga kalau kita sholat wajib, jenengan nikmati sholat wajib itu. Karena sholat wajib cuma 5 kali dalam sehari. Dan itu nggak berat bagi mereka yang sudah rutin. Maka jaga baik-baik tumakninah, nalikane ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, jangan sampai dikurangi sebab ini bagian yang paling utama. Selanjutnya, yang ketiga. Pastikan tidak berlalu 1 hari kecuali kita nambah ilmu. Pastikan tidak berlalu 1 hari kecuali kita nambah ilmu. Dengan cara apa? Mbuh saisane, mbuh maca buku, mbuh nonton pengajian lewat YouTube,
atau jenengan ngrungokno pengajian di masjid, intinya satu hari itu kalau bisa saya nambah ilmu. Jangan jadi orang yang hadir di majelis ilmu mong nek pas Jumatan tok. Iku teko ning masjid mlebu kademen turu. Tangi-tangi komat. Mas, ini aliran apa ya, Mas? Lah kenapa, Pak? Kok ora ono khutbah ya, Mas? Sampean turu. Sehingga sangat disayangkan, dia sepekan enggak pernah ikut hadir dalam majelis ilmu, begitu datang Jumatan, lungguh, turu. Sampai kapan dia akan seperti itu? Sehingga nutrisi bagi batin dia enggak pernah diperhatikan. Padahal yang namanya ilmu itu ibarat apa, Pak? Nutrisi bagi hati. Kalau orang sama sekali tidak pernah mendengar tausiah, itu sama dengan dia tidak pernah ngasih nutrisi bagi hatinya. Sudah? Selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat. Hindari aktivitas kumpul dengan teman yang kira-kira tidak menghasilkan manfaat. Wah, ini paling berat ya, Pak. Nggih. Ceto ini paling berat. Dan makanya para ulama tidak punya kebiasaan seperti ini. Rata-rata ulama kibar, siapapun nama ulama yang Anda kenal, rata-rata adalah orang yang jarang bergaul dengan teman-temannya. Mereka itu sering menyendiri. Bukan berarti menghindari ya. Mereka tetap berbuat baik kepada sesama. Tapi bukan tipe orang yang sering kumpul-kumpul, mau ngobrol ngalor ngidul, bahas politik, poligami misalnya ya. Itu dia dibahas. Yang seperti ini buang-buang waktu. Apalagi nyuwun sewu, orang kalau sudah bahas politik jadi tegang dia. Karena pilihannya beda. Pak, wis sadar usia Pak, sampean wis 70 menduwur lho Pak. Kok sik tegang kaya ngene, padu karo koncone. Sudah waktunya untuk berhenti. Sebentar lagi kita akan pulang menuju Allah. Maka hal yang sia-sia kayak gini, apalagi menimbulkan ketegangan dengan teman, sebaiknya kita hindari. Abdullah bin Mubarak, saking jarangnya keluar rumah, sampai ada orang yang bertanya kepada beliau, ala tastauhish, apakah Anda tidak pernah kesepian? Kok jarang kumpul sama orang, di dalam rumah terus tiap hari? Padahal beliau itu ulama kibar. Dan majelisnya Abdullah bin Mubarak pesertanya banyak sekali. Tapi jarang keluar. Ala tastauhish, apakah Anda tidak pernah merasa kesepian? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Wa kaifa astauhish wa ana ma ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya merasa kesepian? Sementara saya selalu dibersamai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumahku itu ada banyak sahabat. Maksudnya apa? Baca hadis. Sehingga baca hadis itu seperti membersamai para sahabat. Bersama Abu Hurairah, bersama Ibnu Umar, bersama Ibnu Abbas, bersama ini. Tapi yang dibaca adalah hadis-hadis dan petuah-petuah mereka. Masya Allah. Maka orang yang berilmu, belajar buku, ibarat dia punya teman berupa bukunya itu. Dia bercerita dengan bukunya, berinteraksi dengan bukunya. Insya Allah yang kayak gini Pak, lebih bernilai manfaat. Kalau nggak bisa baca buku pripun Mas? Nek mboten saged nggih jenengan ngrungokno pengajian. Mungkin rekaman ini nanti bisa di-setel ulang, didengerin. Ustadz siapa lagi dengerin. Dengan itu teman Anda adalah ilmu setiap hari. Dan ini akan membuat kita jadi tidak kesepian. Sehingga walaupun kita tidak bersama teman, tapi kita bersama ilmu, rasanya nyaman. Yang kelima, dalam setiap waktu yang longgar, gunakan untuk dermimil dzikir. Dalam setiap waktu yang longgar, gunakan lisan ini dibasahi dengan apa? Zikrullah. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathur. Ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak sekali, dan aku nggak sanggup untuk bisa mengamalkan semuanya. Caranya gimana biar saya mudah untuk itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat. La yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah.
jadikan lisanmu itu selalu basah dengan zikrullah. Karena para ulama mengatakan, orang kalau sudah sering zikrullah akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sehari beliau membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 12.000 kali. Ngitungnya pripun niku, Pak? Tapi itu terjadi. Khalid bin Ma'dan dalam sehari, seorang ulama tabi'in, dalam sehari beliau membaca subhanallah, subhanallah sebanyak 24.000 kali, lebih banyak lagi. Kita mungkin gak bisa sampai angka ribuan, tapi minimal manfaatkan waktu longgar ketika gak ada apa-apa, sambil berkendara, di atas motor, ketika sedang nyapu, ibu-ibu ketika sedang masak, lisan nganggur, gunakan apa? Zikir. Subhanallah, subhanallah, atau astagfirullah, astagfirullah, atau zikir-zikir yang lain. Wallahu ta'ala alam. Pas jam 8:30. Nggih. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kajiannya sampai 1 jam. Dan insya Allah 1 jam itu cukup. Yang penting jenengan bisa menangkap semuanya. Sebab begini, kata ahli psikolog, orang ketika menerima pelajaran itu maksimal hanya 25%. Sehingga kula dermimil selama 1 jam tadi, itu yang jenengan tangkap hanya 15 menit. Dari 25% tadi, dalam waktu sepekan setiap hari kurang 5%. Sehingga sekarang hari Sabtu, malam Sabtu ya, malam Sabtu depan hilang kabeh. Kecuali bagi mereka yang mencatat ilmu ini, insya Allah masih bisa bertahan. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.